Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya anak kelas 11? Semoga sehat semua ya. Sebelum mulai kegiatan belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, anak-anak semua hadir ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang ceramah. Sebelumnya, ada yang tahu ceramah itu apa? Saya, Bu. Baik, Nubi, silahkan. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Baik, bagus sekali, Nubi. Berikan tepuk tangan kepada Nubi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan langsung saja menjelaskan apa itu ceramah. Murid-murid dapat memperhatikan PowerPoint yang ditampilkan di depan ini. Jadi, apa itu ceramah? Ceramah dan khotbah adalah pidato yang menyampaikan atau menyiarkan ajaran-ajaran agama. Sedangkan sambutan adalah pidato yang disampaikan sebagai pengantar atau pembuka dari suatu kegiatan. Nah, kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai teks ceramah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teks ceramah adalah pidato yang menyampaikan pidato ajaran agama. Ajaran-ajaran tersebut dapat berupa nasihat, petuah, petunjuk, atau kisah-kisah. Unsur-unsur teks ceramah yang pertama adalah penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat dari penceramah. Yang ketiga adalah materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Yang keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Dan metode ceramah ini terbagi menjadi impromptu, menghafal, membaca naskah, dan ekstemporan. Yang kelima ada media ceramah. Selanjutnya yaitu ada struktur teks ceramah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan pembuka dan pengantar. Lalu ada isi ceramah yang berisikan inti dan gagasan. Lalu selanjutnya adalah penutup, yaitu kesimpulan, ucapan permintaan maafan, dan salam penutup. Ada pula ciri kebahasaan ceramah. Yang pertama, kalimat yang digunakan bersifat ajakan. Jadi ceramah itu bersifat mengajak untuk kebaikan. Lalu ada menggunakan kalimat yang menunjukkan sebab akibat dan menggunakan bahasa yang santun. Jelas harus santun dan tidak bertele-tele agar ceramah itu dapat dimengerti oleh pendengarnya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ceramah yaitu yang pertama ada pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Kalau kita ingin berceramah tetapi kita tidak memahami materinya, jelas ceramah itu akan tidak jelas kemana jalannya ya. Lalu tutur kata yang sopan, intonasi, artikulasi yang jelas, dan sikap tubuh itu juga harus diperhatikan. Kemudian, penulisan teks ceramah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tadi. Berikut ini materi tambahan yang bersumber dari YouTube. Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nur Aini. Kali ini kita akan membahas mengenai ceramah. Untuk kelas 11 SMA, materi ketiga adalah tentang ceramah. Di kehidupan sehari-hari, pasti kita sudah sering sekali mendengar yang namanya ceramah. Di mana kalian mendengar ceramah? Apakah di masjid? Di sekolah, orang tua kalian sering menceramai kalian? Ya, jadi hari ini kita akan mengupas apa itu ceramah dan bagaimana membuat ceramah yang baik dan benar. Seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian bayangkan, ceramah itu pasti berbicara di depan banyak orang. Ketika membahas materi ceramah, banyak sekali siswa yang mengeluh. Kenapa?
Karena mereka tahu pada akhirnya di materi kali ini mereka akan berbicara di depan teman-teman mereka, berceramah tentunya. Harusnya hal ini tidak usah dirisaukan karena pada zaman sekarang banyak sekali contoh-contoh ceramah dan kiat-kiat atau tips ceramah yang baik dan benar. Salah satunya nanti dengan saya. Ceramah, pidato, khotbah, dan yang satu lagi adalah sambutan. Keempat hal itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya tentu saja, keempat hal tersebut sama-sama merupakan salah satu bentuk berbicara di depan umum atau audiens. Jarang sekali ada orang yang berceramah, kemudian dia hanya menceramai dirinya sendiri. Mungkin nggak ya? Nah, hal itu tidak mungkin terjadi, makanya yang namanya ceramah, khotbah, sambutan, dan pidato pasti di depan audiens. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan pada hari ini, silahkan yang belum subscribe boleh menekan tombol di bawah ini dan juga memberikan komentar yang positif agar nantinya video selanjutnya semakin lebih baik. Terima kasih. Kemudian perbedaannya, nah, kalau pidato itu merupakan si ibu dari ceramah, khotbah, dan sambutan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita bayangkan, pidato itu merupakan lingkaran besar. Lingkaran besar tentang berbicara di depan umum. Sedangkan ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan anak-anaknya atau jenis-jenis dari pidato. Perbedaannya adalah kalau ceramah otomatis topiknya sangat beraneka ragam. Bisa tentang ceramah pendidikan, ceramah kesehatan, ceramah norma mungkin, ceramah kesusilaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau khotbah itu biasanya temanya tentang keagamaan. Dan yang terakhir adalah sambutan. Sambutan biasanya dilakukan sebelum adanya suatu acara. Jadi sambutan ini adalah bagian dari sebuah susunan acara. Misalnya ada acara wisuda, maka nanti ada sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari komite, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lanjut, sekarang apa sih ceramah itu? Ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Nah, di dalam ceramah ternyata ada beberapa informasi yang disampaikan. Jenis-jenis informasi yang disampaikan ketika berceramah. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Di dalam ceramah, tujuannya atau fungsinya untuk apa? Apakah memberikan informasi atau memberikan edukasi atau pengetahuan? Dan apakah ceramah tersebut memberikan hiburan? Jadi, di dalam jenis ceramah tersebut nanti dikategorikan fungsinya untuk apa. Jenis yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui, kalau zaman dahulu yang namanya ceramah itu kan pasti secara langsung ya. Misalnya ceramah di lapangan, di sekolah, di kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Tapi seiring perkembangan zaman, yang namanya format penyajian ceramah itu bisa melalui televisi, siaran radio, ataupun bahkan di YouTube, media sosial, dan lain sebagainya. Bahkan film kartun juga bisa menjadi salah satu media untuk berceramah. Lanjut, informasi yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam berceramah, itu biasanya dibedakan lokasinya, apakah itu lokasinya hanya lingkup kecil, seperti di kelurahan mungkin, di RT, atau yang lebih besar, kecamatan, lebih tinggi lagi, di kabupaten, di dalam negeri, atau misalnya di luar negeri. Itu adalah berdasarkan lokasi peristiwa. Selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Di dalam kehidupan manusia ada banyak sekali bidang-bidangnya. Contoh, ceramah di bidang
kesehatan, ceramah di bidang pendidikan, ceramah di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Jadi, kepentingan dari ceramah itu untuk apa? Apakah yang pertama, untuk keselamatan pembaca, misal ceramah tertib berlalu lintas. Apakah tentang perubahan hidup seseorang? Apakah tentang peluang usaha? Apakah tentang cara, tips, atau trik? Nah, jadi ada 4 hal. Keselamatan, perubahan kehidupan audiens, peluang, dan yang terakhir adalah cara-cara atau kiat, tips, dan lain sebagainya. Sekarang, masuk ke dalam inti dari pembahasan ceramah. Apa struktur atau bagian-bagian dari ceramah yang perlu kalian ketahui dan nantinya kalian akan membuat ceramah? Yang pertama adalah pendahuluan atau disebut juga tesis. Di dalam pendahuluan biasanya berisi 1. Salam. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua adalah sapaan. Yang terhormat, yang kami hormati, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ucapan puji syukur. Dan yang keempat adalah tentang permasalahan dari ceramah yang ingin disampaikan. Contohnya, kalau ceramah tentang tertib berlalu lintas, maka untuk bagian pembuka, contohnya adalah Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Limbangan, yang kami hormati, segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Limbangan, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Limbangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, kita di sini berkumpul dalam acara pengenalan tata tertib berlalu lintas untuk siswa. Nah, jadi dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa ada salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan sedikit pembukaan terhadap apa yang ingin kita sampaikan pada saat itu. Kemudian masuk ke bagian struktur yang kedua adalah isi. Isi atau disebut juga sebagai rangkaian argumen tentu saja berisi tentang inti ceramah apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau tertib berlalu lintas, maka apa saja yang harus dilakukan agar kita disebut sebagai siswa atau orang yang mau mengikuti peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Contohnya, bagaimana kita berkendara? Yang pertama, tentu harus memiliki SIM. Kemudian, kita harus memakai helm, peralatan yang standar, motor yang standar, tidak motor yang prutul-prutul ya. Kemudian, spionnya juga ada 2, karena itu intinya untuk berdoa, memohon keselamatan. Betul kan? Kalau kita berdoa seperti ini kan? Bukan seperti ini. Nah, jadi di dalam isi atau rangkaian argumen itu berisi tentang apa saja yang harus disampaikan kepada audiens, inti-intinya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan penegasan kembali apa saja yang sudah disampaikan, manfaat dari ceramah yang disampaikan, dan tentu saja nanti ada ucapan maaf, ucapan terima kasih, sudah diberikan kesempatan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi itu tadi adalah struktur dari ceramah. Saya yakin kalian pasti setelah ini bisa menuliskan ceramah dengan baik dan benar. Lanjut ya, ceramah memiliki ciri-ciri bahasa yang berbeda dengan teks yang lainnya. Apa saja itu? Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang. Kalian tahu kata ganti orang? Itu loh kata yang menggantikan nama orang. Contohnya, kalau misalnya kalian punya teman Dila, kemudian kalian tidak memanggil namanya,
maka kalian pasti akan memanggilnya hei kamu, ya kan? Nah, atau misalnya kalian memiliki nama, contohnya saya, Risa, maka kata gantinya adalah saya, aku. Itu yang baku ya, bukan lo, gue, en, salah. Kita pakai bahasa yang baku dan lain sebagainya. Jadi kata ganti orang ada aku, dia, kamu, saya, kami, mereka, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah kata-kata yang khas dalam sebuah tema. Jadi contohnya kalau tadi kita membicarakan tentang pelanggaran lalu lintas, maka nanti ada sanksi, denda. Nah, itu merupakan kata yang khas ketika pelanggaran lalu lintas. Atau misalnya temanya tentang kesehatan, maka nanti ada kata teknis seperti stamina, imunitas, vitamin, dan lain sebagainya. Itu kan kata yang sangat khas. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan yang menunjukkan hubungan temporal. Nah, kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menunjukkan hubungan temporal contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang sedang melakukan sesuatu, contohnya menyapu, mengepel, mencuci, menendang, mencintai, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang nomor 5 adalah menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang mengajak, membujuk. Biasanya menggunakan partikel atau akhiran lah. Contohnya, kembalilah, makanlah, minumlah, ayolah, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah kaidah kebahasaan dari ceramah. Selanjutnya, bagaimana sih cara menuliskan ceramah yang baik? Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik. Topik itu adalah apa yang ingin kalian sampaikan di ceramah tersebut. Contohnya adalah topik tentang kebersihan, tentang kemandirian, tentang norma, tentang hukum, dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kalian harus menentukan apa sih yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya, setelah menentukan topik, kalian harus menentukan tujuan. Nah, kalau tadi misalnya topik itu kan apa yang ingin disampaikan. Sedangkan tujuan untuk apa ceramah itu nanti akan disampaikan. Tujuan ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah ada 3 jenis. Yang pertama adalah ceramah yang bertujuan untuk informatif. Berarti ceramah tersebut berisi tentang informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Yang kedua adalah ceramah yang bertujuan untuk persuasif. Berarti ceramah tersebut digunakan untuk mengajak untuk melakukan hal kebaik atau mengajak untuk menjaga lingkungan agar bersih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tujuan rekreatif. Berarti ceramah tersebut dibuat bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pendengar atau audiensnya. Nah, kalau misalnya kalian berceramah, maka kalian harus tentu saja menentukan tujuan umum dari kalian. Kenapa? Karena tentu saja nanti akan mempengaruhi kata-kata atau bahasa yang digunakan di dalam ceramah. Nah, kalau ceramah yang bertujuan untuk rekreatif berarti ceramah tersebut nanti menghibur. Nah, ini yang agak sulit biasanya. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa memberikan hiburan. Yang namanya humor itu kan gampang-gampang susah ya. Jadi kadang kalau misalnya humornya itu garing, pasti nanti ada suara jangkriknya.
krik, 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 krik. Seperti itu. Dan tertawa dari teman-teman kalian nanti pasti akan tidak renyah. Tertawa tidak renyah itu seperti apa? Yang seperti ini. Nani? Agak menyindir, sinis, ngejek dan lain sebagainya ya. Nah, oke, tapi bagi kalian yang sudah memiliki bakat untuk menghibur, ya, jadi tanpa berbicara saja, kadang teman kalian memandangmu itu sudah tertawa duluan. Entah itu memandang hidungnya mungkin. Lanjut ya, tadi tujuan umum sudah. Nah, tujuan khusus itu apa? Tujuan khusus otomatis lebih terarah. Contohnya, kalau tadi tujuan umumnya adalah informatif, memberikan pengetahuan. Lah, tujuan khususnya adalah memberitahukan pengetahuan tentang apa? Apakah tentang banyaknya suku bangsa di Indonesia? Apakah tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia? Nah, itu kan berarti tujuan-tujuan kecil yang akan disampaikan. Menentukan tujuan sudah. Yang ketiga adalah membuat kerangka ceramah sesuai data yang sudah kalian persiapkan. Ingat ya, kerangka ceramah itu kalau misalnya kalian belum pernah menuliskan ceramah sebelumnya, maka kerangka ceramah itu nanti harus lebih detail. Tapi bagi yang sudah sering menuliskan ceramah, itu biasanya dia hanya langsung ke inti-inti yang ingin disampaikan. Jadi, sesuaikan pembuatan kerangka ceramah itu dengan kemampuan kalian. Karena antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Kerangka ceramah ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berceramah, itu kan kadang ada bagian-bagian di mana kita lupa akan kata atau akan alur yang kita sampaikan. Maka tidak mungkin kita akan membaca satu persatu kata yang sudah menjadi teks ceramah. Itu pasti akan mempersulit kita dalam penyampaian ceramah. Kerangka ceramah inilah yang akan kita ingat-ingat. Apabila, oh tadi saya sudah salam, berarti sekarang sapaan. Setelah sapaan, oh berarti ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kalimatnya seperti apa ya? Oh pokoknya berterima kasih sudah memberikan waktu, kemudian ucapan terima kasih, ucapan syukur atas kehadirat Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kerangka ternyata itu sangat penting. Lanjut, yang terakhir adalah tentu saja mengembangkan kerangka tadi menjadi ceramah yang utuh dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam mengembangkan sebuah kerangka ceramah menjadi ceramah yang utuh, diperlukan sebuah bakat. Tapi bakat ini sebenarnya bisa dipupuk. Dipupuknya adalah kalian sering baca, sering mendengar. Maka kosakata kalian akan semakin banyak. Nah, jadi bagi kalian yang sampai saat ini masih kekurangan kosakata, perbanyaklah membaca dan menyimak. Saya akan memberikan sedikit tips bagaimana ketika kalian sudah punya teks ceramah, tapi masih kurang maksimal ketika disuruh berbicara di depan. Kalian harus sering-sering berlatih untuk berbicara di depan. Mungkin kalian merasa bahwa, oh nggak apa-apa Bu, saya tidak perlu berlatih berbicara di depan. Saya kan kalau di kelas cuma jadi pendengar setia. Saya kan bukan ketua kelas, bukan seksi apapun, dan lain sebagainya. Jangan salah, siapa tahu besok kalian ketika sudah dewasa menjadi Pak RT, menjadi kepala desa, menjadi kepala sekolah. Nah, itu kan sangat penting dipupuk dari sejak saat ini, keterampilan untuk berbicara di depan. Yang pertama, berlatih. Rajin-rajinlah berlatih berbicara di depan dalam kesempatan apapun. Dalam forum yang tidak resmi, contohnya kalian ada Karang Taruna, maka kalian bisa mulai untuk berbicara di depan teman-teman Karang Taruna kalian. Berbicaranya otomatis di kegiatan yang bersifat formal, jangan yang berbicara waktu menggosip, ya kan, gibah temannya, kemudian bercanda, itu kan non formal. Kita sudah biasa kalau berbicara seperti itu. Selain berlatih, yang kedua adalah kalau kalian sudah harus berbicara di depan dan kalian masih gugup, maka kalian jangan memandang mata teman kalian.
Sebenarnya ada yang bilang kalau nggak memandang mata itu tetap feel-nya tidak dapat. Ya, itu bagi yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan. Bagi yang masih pemula, setidaknya kalian bisa memandang bagian atas dari teman-teman kalian. Misalnya yang paling terdekat dengan mata adalah alis. Untuk kalian yang menghindari eye contact atau tatap mata ke mata, itu sangat membantu. Alis atau jidat, ya kan, atau kepala ubun-ubunnya di sini dilihat. Yang jelas, ketika berbicara di depan, itu kan kalian tidak boleh menunduk terus. Akan mengurangi performa kalian ketika berbicara di depan. Kalian berbicara, kalau tidak melihat kepada audiensnya, maka pendengarnya juga tidak akan memperhatikan kalian. Kalian bisa menilai ceramah kalian baik atau tidak adalah dari respon teman kalian. Tanpa disuruh, biasanya kalau pembawaan kamu bagus, maka teman kalian akan melihat kalian dengan sepenuh hati. Tapi kalau pembawaan kalian tidak bagus, maka teman kalian akan ngobrol sendiri, akan melakukan hal-hal yang mungkin bermain pensil, nyatat-nyatat di buku, tidak memandang kalian. Itu kan sangat menyakitkan hati. Sudah ngomong tapi tidak didengarkan. Kemudian, Bu, kalau misalnya kurang percaya diri juga, maka kalian harus fokus. Jangan memikirkan bahwa saya tidak bisa, saya tidak bisa. Ucapan itu adalah doa. Maka kalau kalian sudah bilang, Bu, saya tidak bisa, maka Allah mendengar perkataan tersebut dan mengabulkannya. Kalian benar-benar tidak bisa. Tidak boleh pesimis ketika maju di depan. Kalian harus bilang kepada diri kalian sendiri, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Berarti yang ketiga adalah kalian harus yakin. Karena ketidakpercayaan diri itu sebenarnya adalah dari ketidakyakinan itu tadi. Kalian masih setengah-setengah. Maka kalian harus menguatkan iman, menguatkan mental. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kemudian yang keempat adalah kalian mulai mencari role model atau contoh. Siapa sih kira-kira orang yang ingin saya tiru dalam berceramah? Disesuaikan dengan tadi ya, tujuan umum dari ceramah kalian. Kalian ingin bersifat menghibur, informatif, atau persuasif. Sudah banyak sekali contoh-contoh di luar sana, tokoh-tokoh yang pandai dalam public speaking, dalam berceramah menyampaikan sesuatu. Kalian boleh memutar atau boleh sering melihat performa mereka. Jadi di sini kalian mengcopy, menginstal apa yang mereka atau gaya mereka seperti apa. Yang jelas, saya yakin dan percaya semua orang bisa ceramah. Bayangkan saja nanti kalian pada saatnya tetap harus berani berbicara di depan umum. Maka latihlah mulai dari sekarang. Itu tadi pembahasan ceramah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada banyak sekali kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Ingat ya, kalian harus tetap berusaha dan yakin percaya bahwa kalian bisa berbicara di depan umum. Seperti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Iya, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau begitu jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan lanjut ke pemberian tugas ya. Tetapi sebelumnya menjelaskan bagaimana sistem tugasnya. Ibu meminta tolong kepada ketua kelas atau perwakilan kelas untuk membuat 2 kelompok di kelas ini. Baik, Bu. Apakah kelompok sudah terbuat? Sudah, Bu.
Baik, kalau begitu Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk membuat teks ceramah, kemudian tiap-tiap kelompok perwakilannya akan tampil di depan kelas. Dapat dipahami? Baik, Bu. Kelompok 1, siapa perwakilannya? Apakah sudah siap? Silahkan ke depan jika sudah siap. Saya, Bu. Ya, silahkan Nubi. Dipersilahkan untuk ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan dari tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172, artinya seperti ini. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah beri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Pada surat Ibrahim bunyinya seperti ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang berat. Dari dua dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Saya kira cukup sampai di sini majelis ilmu singkat mengenai syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat bagus sekali ceramah yang telah ditampilkan oleh perwakilan kelompok 1. Beri tepuk tangannya semua. Terima kasih kepada Nubi. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya perwakilan kelompok 2 dipersilahkan untuk maju ke depan. Saya, Bu. Ya, silahkan Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya, apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah kita bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, sangat bagus sekali ceramah yang telah ditampilkan oleh perwakilan kelompok 2. Beri tepuk tangannya. Terima kasih kepada Fairuz. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada perwakilan kelompok. Selanjutnya, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, ceramah adalah pidato yang disampaikan sebagai pembukaan suatu kegiatan. Isinya berupa ajaran-ajaran agama berupa nasihat, petuah, dan kisah-kisah. Ceramah juga memiliki struktur terdiri dari pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Selain itu, ada juga unsur-unsur ceramah meliputi penceramah, pendengar, materi, metode ceramah, dan media ceramah. Ciri kebahasan ceramah yaitu kalimat yang digunakan bersifat ajakan, menggunakan kalimat yang menunjukkan sebab akibat, dan menggunakan bahasa yang santun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ceramah yaitu pemahaman terhadap materi yang disampaikan, tutur kata yang sopan, intonasi, artikulasi yang jelas, dan sikap tubuh. Penulisan teks ceramah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tadi. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga harinya menyenangkan.